Sebagai acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pancasila yang akan dipimpin dipandu oleh Saudara Yasma Suwandari. Acara ketiga, sambutan dari Rektor Universitas Gadjah Mada yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Suratman MSc. Kemudian acara keempat adalah FGD dengan judul Pilkada berbasis Pancasila untuk memperkokoh kesatuan bangsa yang akan dipimpin oleh Profesor Dr. Sucipto SH MSI. Dan yang adalah penutup. Bapak Ibu, para tamu undangan hadirin yang saya hormati, marilah di acara pembuka kita buka dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Berdoa. Cukup, terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pancasila yang akan dipimpin oleh Saudara Yasma Suwandari. Hadirin dipersilakan berdiri. Waktu dan tempat kami persilakan. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan keempat. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. langsung masuk Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Terima kasih dan silakan duduk kembali. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya adalah sambutan dari Rektor Universitas Gadjah Mada yang mana saatnya akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor, Bapak Profesor Dr. Suratman MSc. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Yang saya hormati Bapak Tito dan Bapak Ibu para guru besar, pakar, dan tim ahli, para generasi muda, dan mahasiswa-mahasiswa, dan juga pada segenap menyiapkan persiapan pada siang hari ini diskusi FGD Pilkada Pancasila. Bapak Ibu sekalian, saya paling tidak bisa itu kalau ada undangan dari Pusat Studi Pancasila. Kita dilakukan di suasana berdarah-darah untuk membangun negeri ini. Akhirnya lahirlah negara kita dengan dasar Pancasila. Sehingga sejak saya diminta Pak Rektor itu, Pusat Studi Pancasila bagi kami adalah pusat studi yang dapat ikut mengkritisi, mengawal perjalanan bangsa ini. Sehingga saya berterima kasih kalau ini lengkap. Ya, termasuk itu Suri Udara selalu selendang batiknya. Ini batik Pancasila ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah itulah kalau ada masalah bangsa ini, untuk program ini pertanyaan pada lembaga. Entah tuh ngapain saja ya, kok diam aja. Kedua turun lagi. Pusat studi itu ngapain ya, kok diam aja. Biasanya seperti itu. Setelah itu fakultas itu malah nomor 2. Setelah itu orang ini kalau sudah ini kok nggak ada komentar, orang ini ditunggu komentarnya. Itu yang tradisi yang ada di negeri ini. Mudah-mudahan di forum FGD ini kita dapat memberikan nilai-nilai ya, akademik yang membawa kebenaran, kejujuran, dan juga mencerahkan, tidak meribetkan, tapi justru mencerahkan perjalanan bangsa. Saya juga hadir di pertemuan RT. RT ada sudah tahun ini, yang besok pemilihan. Di RT biasanya ya 21 satu-satu. Berarti besok pemilihan kades gimana ya? Sudah mulai tanya-tanya kayak gitu. Berarti Punggawa RT, Punggawa RW itu sudah mulai paham tentang kemanfaatan dalam memilih pemimpin yang nah, jadi akar rumput budaya berpolitik sudah mulai bergeser. Bisa sudah mulai bisa. Nah, mungkin dasarnya sudah puluhan tahun ini sudah mulai. Nah, sebagai negeri yang punya karakter beraneka, itu kewajiban dari kita akademisi untuk menggali bagaimana sistem komunikasi demokrasi kita agar tidak menimbulkan celah. Makanya kalau cerah itu cerah bubrah, ya kan nenek suami. Nah, kita menumbuhkan spirit God ini, karena kita lahir dengan kegotong-royongan, kebinekaan. Gimana nanti diskusi FGD ini dapat menghadirkan dasar-dasar filosofisnya, kemudian historikalnya, kemudian membudayakannya, sehingga kita tidak boleh menjadi bangsa yang ceklian gonta-ganti gitu. Dan saya kalau yang beragama Islam itu jadi sobdatnya, sok kelingan Gusti Allah seorang tergantung kalau koncone gitu. Karena kalau bisa
Indonesia, bangsa ini punya kekuatan batin, kekuatan sosial, kekuatan budaya yang itu tidak bisa diganggu oleh dunia. Justru mereka belajar ke kita. Ini yang kami lihat. Sudah terbukti kalau Afghanistan itu belajar ke Indonesia. Jadi ustadz bersurban langitan itu datang ke UGI. Indonesia itu panas sedikit kok terus anyep ya, gitu dia bilang. Jadi panas itu memang biasa, tapi terus anyep. Dalam bersuami istri juga sok gesek panas barkui itu juga terjadi. Karena Gusti Allah itu kodratnya adalah setan-setan itu menggoda, diizinkan. Nah, gesekan dalam negara ini juga atas izin Allah. Tapi bagi manusia yang beriman, bertakwa, apalagi berpancasila, ini harus kukuh seperti dalam lagu tadi Indonesia Raya sama Mas Pancasila. Jadi lagu itu juga tidak di lidah, tapi di sanubari rasa. Tetapi menikmati itu baik. Dan ini lagu ini menjadi mengubah mata hati. Saya kira itu hal-hal yang harus kita lakukan. Sekarang suasana di Jakarta, di legislatif, di eksekutif sedang ya ada singkur-singkuran. Singkur-singkuran. Ya, saya tidak menyebut pro kontra, tapi pro kontra itu bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa kita, tapi lagi singkur-singkuran. Baru itu wawu-wawuan. Nah, jadi monggo pakai istilah yang halus, yang itu beda dengan masak-masak dari negeri lain. Saya kira ini yang budaya halus, misalnya singkur-singkuran berarti wawuh, wawuh. Dulu kecil saya juga sok jodaan sok wawuh gitu. Tapi kalau di atas ada yang jodaan agak lama, ini juga ya jodaannya sesuai-sesuai. Yang saya buat Jawa kalau jodaan batasnya Islam rasanya 3 hari. Ini pesan dari Pancasila kalau ada pemimpin yang jodaan lebih 3 hari harus kita serapas dengan Pancasila. Segera omongan beda nih opo ayo bodoh rukun untuk bangsa. Itulah pemahaman. Dan juga Pancasila akan membawa hidup ini lebih tenang, lebih barokah, lebih tenteram aja. Yang selamat itu yang keselamatan ini yang paling harus dirumuskan. Pilkada berbasis Pancasila yang adem, ayem, tentram itu gimana? Saya kira susahnya sekarang adalah IT. Ya, IT ini bisa kalau tidak hati-hati itu seperti kerisnya empuk gandring. Tekan diri. Nah, ini mohon dari filosofis, dari budaya segera buat buku di mana IT ala Indonesia. IT ala Indonesia itu segera kita selesaikan secara bermartabat. Ya, saya kadang-kadang kalau di TV-nya kalau rusuh-rusuh sedikit terus tabungan di kalau enggak keluaran dosa. Kalau enggak saya dakwai tetap semantan mungkin barokah. Nah, di sana terkenal anunya barokah. Jadi BP aja membawa kesegaran. Ya. Kirim foto sing rada bener iki bodoh. Ini hal ini melunturkan Pancasila, melunturkan. Ya. Jadi mohon bagi yang bisa mendetilkan ini masuk ke kurikulum karena di ini sedang keistimewaan, kami siap untuk membantu
tulisan Bapak Ibu, ya, mungkin satu andil apa, nanti dikumpulkan, kita hadiahkan ke pendidikan berbasis budaya, ada peraturan. Nanti kita hadirkan ke Dewan Kebudayaan, Dewan Pendidikan. Dari Yogyakarta inilah kita akan mengawal Nusantara. Jadi Bapak Ibu ini termasuk orang-orang hebat dan istimewa. Walaupun KTP-nya bukan DIY, ya. Tapi, tidak apa-apa. Tapi kan cara berpikirnya istimewa. Ya, ya. Nah, dengan itu mari kita berpikir secara istimewa, dan untuk siapa adalah untuk istimewanya adalah untuk mengatakan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Hari Sabtu sampai. Akhirat habis 9. Iya, ini makanya pilih harinya top markotop. Matur nuwun. 18 ini maksimal. Matur nuwun. Assalamualaikum. Amin. Mugi panjenengan pikantuk pahala saking Allah. Amin. Demikian dan terima kasih sambutan selamat. Demikian dan terima kasih. Demikian dan terima kasih sambutan Bapak Rektor yang sampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Surat. Sekali lagi selamat pagi. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Rektor. Bapak Ibu hadirin yang terhormati, Selanjutnya adalah yang mana FPT akan dipimpin langsung Pak Profesor Dr. Sujito SHMSI. Waktu tempat kami persilakan Profesor Dr. Sujito SHMSI di dalam acara FPT pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama saya bersyukur di siang hari ini, hari Sabtu 1 Pahing, kelahirannya Saudara Muhabi 9. Ini memang hari barokah dan tadi sudah diawali dengan sambutan dari Bapak Rektor, diwakili oleh Bapak Wakil Rektor. Ini dikenal sebagai Bapak Kiai Barokah. Kita dari yang karena status itu tetap kemudian perlu jadi ada. Terima kasih. Hari ini PSP mengundang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk menyelenggarakan sebuah acara yang kita beri nama Fokus Group Discussion Pakar, dan ini yang sudah kelima. Yang pertama diselenggarakan di Jogja, di FGD-nya di USI. Yang kedua di Universitas Pancasila. Yang ketiga di Ambon, Universitas Patimura. Yang keempat di Universitas Mulawar. Dan kelima ini pulang lagi ke Jogja. Nanti yang keenam saya belum tahu. Nah, ini FGD pakar ini memang mengundang pakar untuk membicarakan berbagai hal termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama yang aktual dan ini menyentuh banyak segi kehidupan. PSP merasa mempunyai kewajiban moral sebagai lembaga yang berada di lingkungan Universitas Gadjah Mada untuk menjadikan Pancasila sebagai kebenaran yang hidup, kapan saja, di mana saja, dalam situasi yang apapun. Nah,
hari-hari ini kita tidak bisa memungkiri situasi dan suhu politik agak panas. Tetapi yang panas itu mudah untuk didinginkan kalau memang ada kehendak. Nah, Pusat Studi Pancasila mempunyai kewajiban moral untuk mendorong siapapun ikut serta mendinginkan suasana suhu politik yang panas ini, dan sekaligus memberi pencerahan, panduan, arah yang jelas dengan wawasan kebangsaan yang berbasis Pancasila. Bagaimana pilkada itu seharusnya. Oleh karenanya kita mengambil tema pilkada berbasis Pancasila untuk memperkokoh kesatuan bangsa. Ada di situ tidak ada pro dan kontra, Pak Moderator. Kita tidak berbicara langsung atau tidak langsung. Tapi yang kita bicarakan adalah pilkada berbasis Pancasila untuk memperkokoh kesatuan bangsa. Nah, Pusat Studi Pancasila sebagai bagian dari UGM ini mempunyai sekali lagi tanggung jawab moral untuk membicarakan hal itu. Dan kajian kita ini adalah kajian akademis. Termasuk FGD ini adalah kegiatan akademis, bukan kegiatan politik praktis. Ini perlu dicatat. Ini kegiatan akademis, bukan politik praktis. Dan yang namanya Pusat Studi Pancasila sebagai lembaga akademis tidak ada keperpihakan kepada kubu ini dan kubu itu, tapi kajian akademis demi kebenaran, basicnya Pancasila, wawasannya tujuan negara. Saya kenapa mengadakan ini hari ini sebetulnya menunggu momentum yang tepat. Kami mengharapkan suasana politik yang panas itu bisa reda dengan sendirinya secara alamiah, tapi tampaknya kok semakin panas terus, sehingga teman-teman sudah mendesak PSP, Prof. Cito harus ngomong, kalau tidak dosa. Termasuk Prof. Jawa ini udah koyak-koyak. Wah, saya itu dosanya udah banyak, ini sudah mau bertambah lagi. Nah, ini supaya dosanya tidak menumpuk-numpuk, saya digugat karena banyak dosa. Oh ya, ini kesempatan yang baik ini saya kira mari kita gunakan bersama-sama untuk mendiskusikan tentang pilkada berbasis Pancasila untuk memperkokoh kesatuan bangsa. Nah, oleh karenanya saya akan memberikan kesempatan semua yang hadir di sini secara egaliter untuk menyampaikan apapun yang menjadi gagasan, pemikiran, dan juga barangkali rekomendasi ke depan. Silakan. Di sini tidak ada dosen, tidak ada mahasiswa, walaupun saya tahu di sini mahasiswa saya banyak. Tetapi sini adalah semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Nah, itu ada rambu-rambunya, oleh karenanya silahkan nanti menyampaikan apapun berbasis gagasan pemikirannya dalam kerangka kegiatan akademis seperti itu, sehingga kalau sudah nanti kayaknya panas, ada semacam provokasi untuk kesana dan kemari, yang itu salah, yang benar saya, maaf saya tolong diizinkan untuk nyetop pembicaraan seperti itu, sehingga kembali ke jalan yang lurus untuk kegiatan akademis. Saya kira ini bisa dipahami ya. Baik, kemudian untuk mengakrabkan di antara kita, menyita waktu sebentar, tolong saling memperkenalkan diri, karena ternyata ada yang sudah sangat mengenal, tapi ada juga yang belum. Bahkan saya malu, ternyata mahasiswa saya tanya, Anda siapa? Mahasiswa saya. Ini kan saking banyaknya mahasiswa saya kan kenal satu persatu. Silakan menyebutkan nama, memperkenalkan diri dari instansi mana. Saya kira nanti pergantian dan kita segera mulai itu. Monggo dimulai. Iya, betul. Prof. Cito, nama saya Utul Lambito dari Gedung Rakyat. Oke, terima kasih Prof. Cito.
Nama saya Diasma, saya penggugat 4 pilar. Hasil SBD pakar pertama tentang 4 pilar, dan kemudian saya bersama kawan-kawan yang di sana memfollow api kegiatan dari kegiatan SBD pakar itu, dan puji syukur akhirnya kita dibantu oleh banyak pihak yang baik hati dan murah hati, sehingga kalau dikatakan untuk jadi saksi ahli ataupun menjadi lawyernya itu harus 1,8 miliar atau 500 juta, tapi kita kemarin orang-orangnya baik-baik, semuanya gratis. Inilah orang-orang baik itu ternyata masih banyak di Indonesia, dan ini energi yang luar biasa bagi kami sebagai tim penggugat 4 pilar kemarin itu. Jadi seperti itu Prof. Suratman. Tadi katanya Prof. Surat bertanya kepada Prof. Cito, bagaimana 4 pilar itu? Ini sekaligus kami jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Suratman dari Fakultas Ilmu. Ya, tetap Pancasila. Bapak Ibu, saya Selamat Sutrisno dari Prambanan, Kabupaten Klaten. Ya, gara-gara dia sih saya jadi kemudian agak gamang Prof. Cito. Karena 2011 saya dikirim oleh PSP TOT 4 pilar MPR di Bandung seminggu, dan saya dapat sertifikat sebagai trainer 4 pilar. Saya ngirim PSP, saya gugat PSP. Terima kasih. Mengucapkan selamat pada Pak Nyoto yang baru. Ya. Nama saya Herlambang. Ya, saya dari Sleman. Mungkin kalau di TV sudah biasa. Iya. Dan hadir. Dan saya mengucapkan terima kasih follow up daripada teman-teman yang sudah sampai ke MK. Memang ini dari mulut saya pada tahun 2013 bahwa MPR telah menyeleweng dari pembukaan UUD 45, di mana pada waktu itu keputusan MPR memutuskan Pancasila sebagai pilar. Ini penyelewengan yang betul-betul berdasar. Saya matur nuwun, hal ini sudah bisa ditindaklanjuti, meskipun saya dibenci oleh teman-teman yang lain. Silahkan monggo, sebab pedoman kita, pedoman saya pada pembukaan UUD 45 bagi saya Pak Cito itu adalah merupakan proklamasi kemerdekaan itu di pembukaan itu. Menurut saya monggo direnungkan bahwa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, maka ini berdasarkan, maka ini kita kumpul di sini itu adalah rahmat Tuhan. Menurut saya Pak, ini tadi bicara rasanya yoneng kuno kan begitu. Matur nuwun, monggo nanti kita tindak lanjuti. Sebelum saya mengenalkan, ini sahabat saya agak kecil, ini satu track dengan Profesor Taryo. Saya sendiri Ki Priyodiarso dari Pimpinan Mahasiswa Persatuan Mahasiswa. Saya senasib dengan Mas Dias. Saya dapat gratisan pada waktu mengajukan JR UU BHP, Taman Siswa paling depan. Ya, 16 lawyer tingkat nasional dan internasional gratis di depan Pak Darman Intias sama kita. Karena dengan UU BHP berarti orang melarat dilarang pandai, sehingga itu kita paling depan. Tahun 2009 sejarah UU BHP dibatalkan, tapi sekarang masih muncul UU BHMN ya. Nah, ini ada penjelmaan baru. Mari kita tegakkan Pancasila bersama-sama. Matur nuwun. Selamat siang para anggota sidang. Saya konsul King dari Pak Suryantoro Sulaiman, mahasiswa yang paling lama belajar di UGM, 20 tahun
dari Fakultas Teknologi Pertanian, dan akhirnya saya masuk ke Fakultas Filsafat karena dites oleh Pak Notonegoro. Dan ternyata Pak Notonegoro itu temannya mertua saya, Pak Sulaiman, sehingga saya tanpa dites bisa masuk Fakultas Filsafat. Tetapi saya 10 tahun menjadi rektor Institut Pertanian Intan menolak ikut P4 karena menurut saya kok tidak logis. Saya lulusnya cum laude di Fakultas Filsafat, kok mau diajari orang-orang dari kedokteran hewan. Jadi saya tidak pernah mendapat ijazah Pancasila. Saya selamanya mengajar filsafat, Pak. 2 anak saya lulus di Fakultas Kedokteran, saya yang mengajar filsafatnya di UGM. Dan sekarang saya kok tiba-tiba ditarik oleh Pak Susito menjadi tim ahli dari Pusat Studi Pancasila. Saya sangat berterima kasih karena menurut saya yang paling konyol adalah perempuan Indonesia hari ini, karena banyak yang tersangkut tersangka, justru yang pintar-pintar. Nah, cerdas-cerdas. Nah, ini yang menyebabkan saya agak penasaran untuk masuk di dalam Pusat Studi Pancasila. Bagaimana Indonesia kita ini nantinya kalau perempuannya maju tapi tidak berkarakter. Jadi ini yang ingin saya haturkan kepada Pak Jito, bagaimana kita mengarahkan. Dan saya menemukan pidato dari Bapak Bakter Johan pada Sumpah Pemuda tahun 1928 yang mengatakan kalau kita mencari kemerdekaan, itu yang pertama kali harus dilakukan adalah membangun lingkungan keluarga, nah ini yang monogamis. Nah ini mohon ini saya angkat ke sini karena ternyata hampir semua, enggak semua deh, pejabat-pejabat kita yang hebat-hebat itu jatuhnya karena perempuan. Ya enggak? Ayo, siapa yang membantah? Dan saya mau mengatakan kepada Mas Anies Baswedan, itu temannya anak saya yang paling kecil, yang suka dolan di rumah saya banyak-banyak. Kalau dia jadi menteri nanti, tolong Jokowi itu dibisiki juga nyonya Jokowi supaya tidak ada ajudan-ajudan yang nakal-nakal di sekitarnya. Terima kasih. Terima kasih. Ikuti Pak Jawahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau masuk Gajah Mada, saya juga Gajah Mada. 63 mengapunten tidak bayar. Dulu Gajah Mada dikenal universitas jenius mahasiswanya. Sekarang UGM dikenal universitas gede bayar. Mengapunten ya. Untuk tambahan, Pancasila lebih banyak diomelkan, bukan diamalkan. Kebetulan saya jadi TKI Kasat tahun wonten Malaysia. Mereka kagum dengan Pancasila. Tapi tiap kali saya kembali ke tanah leluhur, tanah Indonesia, semuanya serba repot. Birokrasinya itu memprihatinkan, birokrasinya. Contoh gamblang, saya ke Mahaguru, tepatnya guru besar. Guru besar itu kepala SD di Malaysia. Betul. Saya datang ke sana, daftarkan anak saya, langsung besok masuk. Kebalikannya kalau di Indonesia,
surat-surat, tanya surat-surat saya siapkan. Saya datang ke sana lagi, saya tanya, bila Aina balik coba Ibi dan Ubi. Ya, tunggu di luar. Luar biasa, tidak sampai seperempat jam beres. Ini tolong masalah birokrasi. Lama studi, tidak usah jadi perbincangan. Tolong dipersingkat aja. Ya, terima kasih untuk menunjukkan Ibu kita ini yang paling cantik. Saya itu selesai studinya itu dari 63 sampai 86. Belum apa-apa. Cekap senanten atur kula nyuwun dugi samudra pangastami. Assalamualaikum. Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susila Stuti. Saya dengan Pak Desma sama-sama yang menjadi penggugat 4 pilar. Saya posisi di sini mewakili dari teman-teman masyarakat pengawal Kertasiran Joglo Seman. Dan sehari-harinya bekerja di UPN, sekarang muridnya Pak Pur untuk menyelesaikan studi, mudah-mudahan bisa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang para peserta sidang. Nama saya Esti, sama dengan Mbak Susi, sama dengan Mas Diasma, kami berkumpul bersama-sama masyarakat pengawal Pancasila, bersama-sama melakukan judicial review penggugat 4 pilar. Dan di sini saya senang sekali ada adik-adik mahasiswa. Adik-adik, tolong dicontoh Prof. Sito, Prof. Jawahir dan lainnya. Beliau berkenan menjadi saksi ahli gratis. Prof. Kailan. Luar biasa. Jadi ke depan negara ini, bangsa ini ada di tangan adik-adik. Semoga semangat yang seperti itu tadi ada di hati adik-adik semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya terlambat nih. Memperkenalkan para bicara materi. Oh ya. Banyak kenalan dulu. Oh ya. Saya Kailan, dosen UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jasif, SP. Nah, di sini sebagai tim ahli di Pusat Studi Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rahmat dari perbatasan paling jauh kata teman-teman dari Kaltim, tepatnya di Universitas Mula Warman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdi Mayulu. Saya dari Universitas Mula Warman, sama dengan Pak Edi. Saya tidak tahu kenapa saya diajak Pak Edi ke sini, tetapi ada sesuatu yang saya rasakan hilang di dalam universitas. Saya sempat berkarir di Sandos Biokemi, saya sempat berkarir di bank, dan saya balik ke kampus jadi dosen di Fakultas Pertanian karena mencari sesuatu yang ideal. Ternyata di kampus juga tidak ada yang ideal. Saya dari Samarinda sudah meninggalkan rumah 1 bulan penuh. Saya di Bandung kemarin ditelepon Pak Edi, ayo kamu saya bawa ke Jogja. Saya tidak tahu apakah ini isyarat supaya saya tidak lari terlalu jauh lagi, karena Pak Edi terus mantau saya setelah Pak Edi balik dari Malang. Ya, mudah-mudahan bahwa yang ideal itu, nilai-nilai luhur Pancasila itu yang saya cari bisa ketemu di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryawan Chandra. Saya dari proses pengalaman saya dulu belajar di UGM S2 dan S3-nya, dan beberapa guru besar yang mengajar saya secara langsung maupun tidak langsung dari guru-gurunya di sini.
Saya di sini ingin belajar bagaimana pilkada yang berbasis Pancasila itu sebenarnya, supaya saya bisa mendapat wawasan dan dicerahkan sebelum menghadapi tanggal 25. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwo Santoso, anak buahnya Profesor Suratman. Baru tadi dapat permakluman dari Ketua Pusat Studi, saya rajin bolosnya karena susah menemukan jadwal yang pas. Jadi saya senang menjadi bagian dari komunitas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jawadin Tontowi dari Pusat Studi Pembangunan Bawah, dan salah satu perbincangannya adalah dalam memikirkan tentang persoalan-persoalan yang ringan diangkat termasuk Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Sunyoto dari UPIA. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Sebagian besar sudah memperkenalkan diri, yang ada di belakang-belakang yang muda-muda ini mahasiswa saya dari Fakultas Hukum UGM. Ada yang magister ekonomi pembangunan, ada ya, magister ekonomi hukum, ada barangkali banyak. Mungkin ada yang magister penotariatan dan lain sebagainya. Terima kasih untuk kehadirannya. Besok perkenalannya ya, supaya waktunya tidak habis. Hari ini sebetulnya kami mengundang banyak pakar yang hadir di sini. Para profesor-profesor sudah banyak. Saya mengundang Pak Mahfud, ya. Saya mengundang Pak Jamil, Sekjen dari MK. Saya mengundang dari Komisi Yudisial. Saya mengundang Yudi Latif dan Lemhanas dan lain sebagainya, banyak. Tapi ada keanehan juga hari-hari ini, acara mereka agak padat dan umumnya ini agak aneh juga, alasannya jagongan ya. Alasannya nggak bisa datang karena jagongan. Tapi tanpa kehadiran beliau, termasuk yang tidak bisa hadir ini tetap memberi support kepada kita. Salah satunya dari Sekretaris GBB Gerakan Pemantapan Pancasila yang diketuai oleh Pak Tri Sutrisno, sekretarisnya Pak Saiful Sulung, dan beliau selalu telepon kepada kita. Pak Sri Edi Suasono juga hari ini mau hadir tapi kok belum hadir. Terus ini makalahnya sudah sampai di sini dari Pak Saiful Sulung, nanti akan kami bacakan. Nah, kita akan mulai diskusi pada siang hari ini. Kalau karena semuanya mempunyai kesempatan untuk berbicara, syukur bisa berbicara, menyampaikan pemikiran secara ringkas, padat, tetapi sistematis. Kami persilahkan diawali barangkali dari kanan saya, Profesor Jawahir Tontowi ini sudah siap betul dengan berbagai macam pemikiran yang sudah dituangkan dalam bentuk makalah, dan makalah-makalah sekaligus apa yang terjadi di sini ini kita rekam dan nanti kita unduh dalam bentuk YouTube. Silahkan nanti dibuka di webnya PSP dan juga akan kita bundle dalam bentuk prosedur dan kita sampaikan kepada lembaga terkait. Dan ada niat bagi kami untuk menyampaikan ke lembaga legislatif DPR yang sedang panas itu supaya segera ada sebelum tanggal 20. Oke, monggo Prof. Jawahir bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang beberapa hari yang lalu saya berusaha untuk diskusi dalam diskusi itu kemudian melahirkan sebuah pandangan bahwa ketika kita berbicara mengenai Pancasila sebagai dasar negara, maka sesungguhnya kita tidak bisa lagi kemudian
masuk pada perdebatan antara apakah pilkada itu harus langsung oleh rakyat atau oleh DPRD. Semula dari pemahaman saya, ketika saya melihat teks-teks undang-undang dasar, maka jelas banget bahwa pilkada itu dulunya bukan rejim pemilihan umum. Nah, oleh karena itu, kemudian setelah kita melihat perkembangan dari Undang-Undang Dasar 45 sampai kemudian ada reformasi dan sejak tahun 99 hingga tahun 2002, sesungguhnya proses pemilihan kepemimpinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 diinkonsisten, tidak konsisten. Apalagi kalau kita ingin secara murni kembali kepada Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan bernegara. Kenapa? Pertama, ketika kita melihat pada Pancasila yang kita menganalisis secara holistik, dari percetakan yang Maha Esa, kemanusiaan, keadilan, persatuan, kemudian keadilan, dalam sosial sosial kondisi sesungguhnya khususnya sila keempat, saya meyakini betul bahwa sesungguhnya terjadi adalah sistem permusyawaratan atau metode pemilihan. Jadi apa sih kalau di Paris kita baca di Suprapto, di Abu, pasal Penjoro, pasti. Tapi itu ketika terjadi undang-undang dasar pada dan jangan lupa pada waktu itu ada lembaga tertinggi dan dia saya katakan MPR itu sekaligus pelindung terhadap dudukan Pancasila. Nah, tetapi saya MPR sebagai lembaga tertinggi memiliki dosa menggunakan kekuasaan yang dipandang sebagai penyalahgunaan kewenangan ada Pak Soekarno dan kita Pak Soekarno begitu di mana pemanggilan tanpa menggunakan proses hukum. Menurut pandangan saya ini yang kemudian menjadi cikal bakal di mana MPR yang awalnya dipandang sebagai pelindung dan Pancasila mengenal adalah bagian dirasakan sebagai pelindung. Reformasi terjadi dengan diawali dengan pembukaan, diawali dengan perubahan Undang-Undang Dasar 45. Disitulah keadaan proses pemilihan pimpinan Indonesia menjadi presiden dipilih secara langsung. Menurut pandangan saya adalah imbas nilai-nilai HAM dan demokrasi global yang tidak boleh tidak kita menolak keadaan itu. Sehingga pasal 6 ayat 1, pasal 6A ayat 1 jelas banget bahwa presiden dan wakil presiden di dalam pasangan dipilih oleh rakyat. Tekstual konstitusional. Jadi itu keberhasilan dari pemilihan presiden langsung itu berimbas pada terjadinya perubahan Undang-Undang 22 tahun 1999. Sebab Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 masih tetap mempertahankan pilkada oleh DPR. Jadi kemudian semangat keberhasilan yang menyebutkan di sini beberapa institusi di dunia memberikan prize penghargaan kepada Indonesia bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden adalah bagus, pemilihan lembaga legislatif DPR dan DPD juga bagus. Ditambah dengan faktor-faktor keinginan semangat desentralisasi yang didukung oleh pasal 18 ayat 5 tentang pembangunan daerah dilaksanakan seluas-luasnya. Kata-kata seluas-luasnya dalam ilmu konstitusi itu adalah
fleksibel, tidak memberikan kepastian. Dan saya melihat pada waktu saya di Komisi Konstitusi, kondisi inilah yang sesungguhnya kemudian memperkuat otonomi di kabupaten-kabupaten, dan itulah yang kemudian memaksa munculnya undang-undang pemilihan kepala daerah. Dengan kata lain, satu model presiden. Dan kalau kita ingin jujur, mengenai kedudukan pemilihan legislatif DPR dan DPD, juga sebenarnya oleh pemilu dalam undang-undang dasar kan juga secara demokratis pemilihan umum. Tapi kemudian oleh undang-undang MD3 dipastikan langsung oleh rakyat. Jadi memang tidak bisa Nah, atas dasar perdebatan itu kemudian saya cek 1 minggu ini, saya cek berbagai perkembangan tulisan, baik itu yang pro pemilihan kepala daerah langsung maupun yang pemilihan kepala daerah DPRD. Saya katakan mereka atau kita gak jujur. Ketidakjujuran itu hampir semua awal-awalnya nih, minggu terakhir baru melupakan Pancasila sebagai dasar dalam perdebatan itu. Jadi saya kalau cek dari perdebatan itu, dan temukan itu lebih pada kelebihan-kelebihannya dan melupakan kelemahan-kelemahannya, termasuk tidak menyebutkan bahwa terakhir kemudian ada dari kelompok Merah Putih menyebutkan itu mungkin ada bisik-bisik dari para akademisi baru, tapi itu jelas tidak betul-betul dianalisis. Nah, kenyataan Undang-Undang Dasar telah menyediakan model-model pemilihan untuk presiden, lembaga legislatif tingkat pusat dengan langsung, pilkada, kemudian dulunya tidak langsung dan sekarang langsung, kemudian akan kembali kepada langsung. Itu menunjukkan bahwa haruskah Pancasila sebagai dasar filosofis negara itu memihak pada satu atau dua. Dalam pemikiran saya tidak bisa. Saya berpikir bahwa Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa kita ini harus tetap duduk mendukung azas yang disebut dengan living constitution. Sebuah azas di mana undang-undang dasar yang telah mengalami perubahan dan merespon kelemahan-kelemahan masa lalu tidak berarti bahwa itu berhenti untuk merespon kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Termasuk kebutuhan hari ini terkait ada sekelompok yang menginginkan model-model itu hadir di Indonesia. Kemudian dari situ lalu saya merumuskan ada 4 yang perlu menjadi bahan pertimbangan. Kenapa atau bagaimana bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara harus melindungi kebinekaan. Saya membuat judulnya Pancasila sebagai dasar filosofis negara melindungi kebinekaan. Kajian terhadap model pemilihan kepala daerah di Indonesia. Nah, yang pertama, dasar Pancasila itu dengan asumsi menganut living constitution, karena dasar negara, undang-undang dasar termasuk pembukaannya dan merupakan satu kesatuan, maka apa yang telah menjadi keniscayaan konstitusional, khususnya pasal 6A ayat 1, termasuk pasal-pasal berkaitan dengan pemilihan DPR dan DPD secara langsung, saya katakan ini harus tetap dipertahankan dengan dasar bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan masih tetap memunculkan adanya sebuah substansi demokrasi. Dan putusan ini merupakan suara banyak dalam amandemen, sehingga yang sudah kita pandang baik ini tampaknya tidak perlu kita gugah. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa sejak tahun 2004
terjadi perubahan pemilihan kepala daerah secara langsung. Oke. Secara langsung berarti ini meloncat dari Undang-Undang 2299 yang semula DPRD. Itu berarti ada sebuah aspirasi politik yang berkembang dan diakomodir. Dan upaya mengakomodir pasal itu juga tidak bertentangan dengan pasal 18 ayat 4. Kenapa? Karena di dalam ayat 4 itu gubernur, bupati, wali kota adalah pemimpin kepala-kepala daerah, provinsi, kabupaten, dan wali kota dipilih secara demokratis. Terpaksa kita harus menggunakan teori ini, yaitu teori ada yang dikatakan pada saat masyarakat itu sedikit, daerah demokrasi paling bagus. Tetapi ketika kita mengalami banyak masyarakatnya luas, pilihannya adalah dengan demokrasi tidak langsung dan perwakilan itu. Nah, saya kira bagi mereka yang sudah menetapkan Undang-Undang 32 2004, kita pertahankan karena ini sedang diperdebatkan, tetapi juga kita tidak boleh menutup kemungkinan bagi mereka yang ingin kembali pada tradisi lama karena disebut kemaslahatan. Nah, tapi saya mengajukan syarat memang untuk yang kedua ini. Ada 4 syarat. Sebuah demokrasi atau pilkada langsung itu hanya mungkin berkualitas, bermartabat jika didukung oleh 4 syarat. Pertama adalah tidak ada tipisnya ketimpangan sosial ekonomi. Di negara-negara maju, demokrasi tanpa uang karena mereka pendidikannya sudah bagus, ekonomi tidak timpang, pemahaman, tidak adanya sistem sosial patrimonial. Guru ngaji, kiai itu menentukan. Saya kira syaratnya ini. Sementara bagi mereka yang ketiga, model yang ketiga adalah pemilihan dengan tidak langsung adalah pilkada yang diberikan kepada masyarakat yang memang di situ tidak mungkin secara cepat nilai-nilai budaya patrimonial, religiusitas dihilangkan dan dipaksakan oleh adanya undang-undang dengan apa yang disebut sistem unifikasi. Jadi saya penganut hukum publik di mana unifikasi itu memang harus diterapkan, tetapi ada syarat-syaratnya. Yang keempat, Indonesia ini jangan lupa, karena dia adalah Pancasila sebagai pelindung kebinekaan, adalah tidak mungkin juga unifikasi dipaksakan pada masyarakat di mana kultur mereka masih memungkinkan pemilihan-pemilihan yang bersifat tradisional. Sistem yang di Papua yang disebut dengan NOK, itu adalah sebuah lembaga adat. Dan lembaga-lembaga adat seperti itu juga tidak bedanya dengan negara kita mengakui kedudukan Papua di mana putusan masyarakat adat bisa tampil di parlemen tanpa dipilih. Yogyakarta, gubernurnya sebagai sultan juga tidak dipilih. Di Aceh yang bertentangan melaksanakan syariat Islam di pengadilan, pada akhirnya kita mengakui. Jadi saya katakan pengakuan dan penghormatan terhadap pluralitas itu semakin terbukti. Dan kalau saya kembali pada kearifan lokal, saya penelitian di Ternate. Sistem kekuasaan Ternate itu ternyata dicek pada abad 16-17 karena di Sulawesi Selatan. Yaitu apa? Sistemnya itu konfederasi. Konfederasi adalah menunjukkan sebuah proses demokrasi dari ujung-ujung para pemimpin-pemimpin lokal untuk mengangkat pimpinan-pimpinan besar. Jadi kalau di Ternate namanya itu 7. Ada istilahnya itu 7 bebato. 7 raja yang mengangkat seorang raja Ternate, termasuk Tidore. Tapi kalau di Sulawesi Selatan, kearifan lokalnya dulu itu menyebut dengan istilah batik salapang. Jadi seorang Sultan Supri Hasanuddin itu tidak bisa langsung diangkat tanpa persetujuan dari 9 raja yang ada di situ. Nah, jika kita pertimbangkan nilai budaya kita dalam konteks lokal, kedudukan kita dalam konteks hukum nasional yang terus berinteraksi antara globalisasi dengan nilai lokal, termasuk juga menurut saya kajian yang harus kita munculkan adalah bagaimana Pancasila dapat mengayomi dan melindungi
keanekaragaman sistem pemulihan kepemimpinan itu dalam konteks Indonesia yang subur dengan khazanah budaya itu. Terakhir, tentu saja kalau 25 dipaksakan, saya terlalu cepat untuk membuat keputusan. Tapi bagaimana kalau dari sini membuat peluang untuk mengkaji jauh lebih baik ke depan dengan menawarkan alternatif daripada kita mematok satu sistem tapi menimbulkan ancaman terhadap NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Prof. Jawa.